Sedangkan orang yang lahir di tahun ayam memiliki kemampuan untuk merasakan apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Mereka memiliki reaksi yang cepat, suka berteman baik, meski ada juga yang licik. Orang-orang ini kreatif dan berbakat di bidang seni, meskipun hanya sedikit yang berkarir di bidang itu. Ayam selalu memiliki pandangan ke depan dan merencanakan semuanya dengan hati-hati. Pasangan terbaik ayam adalah naga, ular, dan sapi. Mereka kurang cocok dengan orang yang bersiau kelinci. Orang yang konservatif dan penuh keadilan biasanya lahir di tahun anjing. Mereka dihargai di tempat kerja karena kesetiaannya, jarang melanggar aturan kecuali orang yang penting bagi mereka. Dalam hidup, mereka mendambakan ketenangan di keluarga. Kelinci, harimau, dan kuda adalah pasangan yang cocok bagi anjing, dan naga tidak sesuai untuk mereka. Yang terakhir adalah xiao babi. Orang-orang ini selalu berpikiran logis dan mampu mengatasi masalah apapun yang mereka hadapi. Babi bukan komunikator yang baik, tetapi mereka baik dan mampu menafkahi keluarga. Kebanyakan orang yang bersiau babi adalah orang kaya. Satu-satunya kelemahan mereka yang jelas adalah mudah kehilangan kesabaran. Siau ular tidak cocok untuk babi, sedangkan harimau, kelinci, serta kambing akan sesuai jika berpasangan dengan orang yang bersiau babi. 12 hewan dalam siau terbentuk pada masa awal peradaban Tiongkok, sehingga sangat sulit menelusuri asal-muasalnya. Banyak kisah dan legenda menarik yang menceritakan mengenai penetapan 12 hewan tersebut, sehingga menjadi bagian dari siau atau zodiak Cina. Salah satu legenda yang cukup populer mengisahkan bahwa suatu hari, Kaisar Giok menitahkan bahwa tahun-tahun dalam penanggalan akan dinamai dengan nama-nama hewan berdasarkan urutan mereka sampai ke kediamannya. Cerita rakyat kuno ini disebut sebagai ras hebat. Untuk mencapai tujuan, hewan-hewan tersebut harus menyeberangi sebuah sungai. Legenda mengatakan bahwa kucing dan tikus dahulu berteman baik, tetapi mereka tidak mahir dalam berenang dan memutuskan untuk saling membantu. Dalam prosesnya, mereka meminta kerbau yang bangun pagi untuk membangunkannya di pagi hari perlombaan. Tetapi ketika matahari terbit, mereka tidak bisa dibangunkan. Kerbau yang baik hati dan naif memutuskan untuk membawa kucing dan tikus di punggungnya. Ketika sedang menyeberangi sungai, tikus terbangun. Menyadari bahwa kucing adalah pelari yang cepat dan pasti akan menang, tikus lalu mendorong temannya tersebut ke sungai. Saat mencapai tepi sungai, tikus melompat melewati kerbau dan berlari menuju kemenangan. Hal ini menjadikan tikus sebagai hewan pertama dalam siau, lalu diikuti oleh kerbau yang cukup puas di urutan kedua. Kucing yang tenggelam tidak termasuk dalam anggota 12 siau, dan dikatakan ini menjadi alasan kucing membenci tikus dan selalu memburunya hingga saat ini. Di urutan ketiga adalah macan. Meskipun terkenal kuat, macan sempat terseret arus ke hilir, sehingga pada akhirnya sampai setelah tikus dan kerbau. Hewan keempat yang datang adalah kelinci, yang menyeberang dengan melompati batu-batu yang ada. Meskipun sempat kehilangan pijakan di tengah jalan, tetapi ia cukup beruntung menemukan kayu yang mengapung untuk pegangan yang mengantarkannya ke tepi. Naga baru tiba setelah kelinci. Meskipun dapat terbang dengan cepat, tapi naga harus menurunkan hujan terlebih dahulu di suatu desa. Ia juga yang telah membantu kelinci yang saat itu berpegangan di kayu. Naga menghembuskan napas sehingga kelinci dapat terdorong ke tepi. Hewan yang sampai setelah naga sebenarnya adalah kuda, tetapi ia terkejut melihat ular yang bersembunyi di tapal kuda tiba-tiba muncul, sehingga ia terjatuh dan memberi ular tempat ke-6. Kuda sendiri berada di urutan ke-7. Setelah itu, kambing, monyet, dan ayam tiba bersama-sama. Ayam menemukan rakit untuk menyeberang, sedangkan monyet dan kambing menyeret dan menarik rakitnya, berusaha menyingkirkan semua rumput liar. Kaisar Giok yang terkesan atas kerjasama mereka, kemudian menyatakan kambing sebagai hewan yang ke-8, monyet ke-9, dan ayam adalah hewan ke-10. Lalu hewan ke-11 yang sampai adalah anjing. Meskipun ia pelari dan perenang yang mahir, anjing menghabiskan waktunya untuk bermain di air. Dan yang terakhir sampai adalah babi. Ia tiba di urutan ke-12, karena sebelumnya babi makan terlebih dahulu dan tertidur di tengah perjalanan, sehingga ia pun terlambat. Sebuah legenda lain mengisahkan bahwa pada suatu hari, dewa mengumumkan akan mengadakan jamuan yang dilangsungkan esok hari. Namun tikus mengakali kucing dengan mengatakan bahwa jamuan dilangsungkan lusa.
pada hari yang ditetapkan, 12 hewan mendatangi jamuan dewa, tidak termasuk kucing yang mengira bahwa jamuan masih dilangsungkan besok. Dalam Buddha, dikisahkan bahwa Buddha Gautama mengundang semua hewan di dunia untuk menemuinya sebelum ia pergi dari bumi, tetapi hanya 12 hewan yang datang ke undangannya. Untuk menghargai mereka, Buddha menamakan tahun dengan nama mereka sesuai urutan kedatangannya. Sebenarnya 12 hewan dipilih dengan sangat hati-hati oleh orang dahulu setelah banyak revisi. Zodiak hewan Cina terkait erat dengan kehidupan sehari-hari orang Tiongkok kuno atau memiliki makna keberuntungan dalam budaya Tiongkok. 5 zodiak paling beruntung atau populer menurut budaya Cina adalah naga, ular, babi, tikus, dan macan. Kebanyakan orang yang lahir di tahun kambing ditakdirkan untuk nasib buruk. Orang Cina juga percaya bahwa orang yang lahir di tahun kambing akan tumbuh menjadi pengikut daripada pemimpin. Meskipun ini adalah tahayul yang sudah kuno, itu memiliki efek nyata pada masyarakat Tiongkok. Sebaliknya, naga adalah tanda zodiak yang paling didambakan, dengan kelahiran Cina memuncak di tahun naga. Secara rasional, sulit untuk mengidentifikasi tanda-tanda zodiak yang paling beruntung atau paling tidak beruntung, karena setiap tanda memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Secara sosial, kombinasi yang berbeda dari tanda-tanda zodiak menyebabkan dinamika relasional yang berbeda, yang dapat lebih mempengaruhi kehidupan seseorang, karena kita tidak hidup dalam isolasi,